Bima anakku, pergilah mencari air keabadian. Sendiko dawuh Guru Durna. Di antara kabut yang tak bertepi, langkah terhenti mencari arti. Dunia menuntut bukti yang nyata, sedang nurani bicara lewat hampa. Ada getaran yang tak teraba, namun denyutnya menggerakkan jiwa. Meski mata belum menangkap cahaya, bukan berarti pagi takkan tiba. Di balik tirai yang tertutup rapat, ada rencana yang sedang berlipat. Niskala segala yang tak kasat mata, namun ia ada dalam doa yang mengangkasa. Niscaya janji yang takkan berdusta, bahwa setiap lelah kan berbuah karsa. Percayalah pada yang tak terlihat, sebab di sana keajaiban terpahat. Jangan ukur langit dengan jemari, jangan batasi mimpi dengan hari. Ruang yang kosong bukan berarti hampa, itu tempat bagi iman untuk bertahta. Biarkan angin membawa pesan, bahwa takdir tak pernah salah urusan. Genggam erat yang tak tersentuh, tegakkan hati yang hampir runtuh, sebab kekuatan terbesar manusia ada pada percaya di tengah rahasia. Niskala segala yang tak kasat mata,
Pernah nggak sih ngerasa ada panggilan buat ngelakuin sesuatu padahal kayaknya nggak masuk akal sama sekali? Semacam dorongan batin yang nggak kelihatan tapi kuat banget. Nah ternyata nih, ada sebuah kisah kuno dari Jawa yang nyimpen peta buat ngebongkar mesin tak kasat mata di dalam diri kita ini. Dan gimana peta itu bisa jadi kompas di zaman modern? Kutipan puitis ini tuh benar-benar kena banget ke inti dari Niskala. Ya, kekuatan tak terlihat itu, getaran jiwa yang narik kita maju, bahkan pas logika kita udah teriak stop. Nah, denyut inilah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Nah, ini nih pertanyaan utamanya kan, apa sih yang bikin kita terus jalan pas semua di depan itu rasanya gelap, nggak pasti? Kita bakal coba bongkar sebuah mitos kuno, tapi kita lihatnya pakai kacamata psikologi modern, dan disitulah kita bakal nemuin jawabannya. Oke, jadi cerita kita ini dimulai dari seorang pahlawan, Bima. Tapi uniknya, dia ini nggak mulai petualangan ya bawa-bawa peta. Sama sekali nggak. Modalnya cuma satu, bisikan samar dari kompas di dalam batinnya. Coba deh bayangin, Bima ini dikasih misi yang bener-bener mustahil. Yang sebenarnya itu tuh jebakan biar dia mati. Kalau pakai logika, ya jelas dia harusnya nolak dong. Tapi dia terima. Bukan karena dia bodoh loh, tapi karena ada panggilan di dalam dirinya buat nyari makna yang jauh lebih besar daripada rasa takutnya sendiri. Nah, dalam dunia psikologi, yang kayak gini tuh namanya motivasi intrinsik. Jadi dorongannya itu bukan dari luar, bukan karena pengen dapat hadiah atau pujian, tapi murni dari sesuatu yang rasanya bener aja gitu di dalam hati. Mau semua orang bilang itu misi bunuh diri, kompas batinnya tetap nunjuk satu arah, maju. Jadi ini kayak timbangan kan, di satu sisi harapan buat berhasil tuh nyaris nol. Tapi di sisi lain, nilai dari perjalanannya sendiri, wah itu gede banget. Buat Bima, beratnya makna itu harus jauh ngalahin beratnya kepastian. Oke, perjalanan tanpa peta ini akhirnya ngebawa dia ke ujian pertama yang benar-benar nyata. Dia sampai di puncak gunung. Tapi yang nunggu di sana bukan harta karun, malah dua raksasa. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar pertarungan fisik biasa. Dua raksasa ini sebenarnya cerminan dari monster yang ada di dalam diri kita semua. Iya, dua kekuatan yang sering banget ngejegal langkah kita sendiri. Jadi di satu sisi ada siruk muka, raksasa ego, keinginan buat kelihatan hebat, superior, dapat pengakuan. Terus di sisi lain ada rukmakala, raksasa ketakutan, dorongan buat ngehindarin kegagalan, rasa sakit, rasa malu. Nah Bima sadar, dia nggak bisa lanjut kalau dua monster di dalam dirinya ini belum dia taklukkan. Oke, setelah berhasil naklukin ego dan rasa takutnya, Bima lanjut terjun ke samudra. Dan di sini, dia ketemu musuh yang jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena musuh yang ini nggak nyerang dari luar, serangannya justru datang dari dalam. Jadi naga ini tuh nggak nyemburin api atau nyerang pakai taring, enggak. Dia cuma melilit Bima. Kenceng banget. Nah ini nunjukin kalau pertarungannya bukan soal adu otot, tapi soal kemampuan buat ngelepasin diri dari belenggu yang paling erat, yaitu identitas kita sendiri. Secara psikologis, ini fase yang disebut disolusi identitas. Gampangnya gini, naga itu tuh semua label yang kita tempelin ke diri kita. Pekerjaan kita, gelar kita, prestasi kita, bahkan cerita yang kita ulang-ulang terus soal siapa gue. Pertarungan Bima di sini adalah tentang keberanian buat ngelepasin itu semua, demi nemuin siapa dia sebenarnya di balik semua label itu. Nah, anehnya, setelah naga itu kalah, Bima bukannya ngerasa menang, malah sebaliknya. Dia justru sampai di titik paling rendah, di dasar samudra yang sunyi senyap, dan disitulah dia akhirnya menyerah. Dan ini kuncinya banget. Perhatiin ya, Bima itu nggak kalah, dia menyerah. Bedanya gede banget. Dia bukan nyerah ke musuh, tapi dia nyerah sama keinginannya buat ngendaliin semua hasil. Dan justru, tindakan melepaskan kontrol inilah yang ngebuka pintu ke pencerahan berikutnya. Di tengah keheningan total itu, Bima ketemu sama versi mini dirinya sendiri, namanya Dewa Ruci. Dan si Dewa Ruci ini ngasih perintah yang kedengarannya gila, masuk ke telinga kiri gue. Jelas secara fisik ini mustahil kan, tapi secara spiritual, ini adalah sebuah undangan untuk melihat ke dalam. Dan boom! Inilah momen puncaknya. Perjalanan Bima yang jauh banget ke ujung dunia ternyata cuma ngebawa dia balik ke satu tempat, ke dalam dirinya sendiri.
Ternyata kebenaran paling besar itu nggak ada di luar sana. Adanya di alam semesta yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan coba tebak, apa yang dia temuin di dalam ruang sekecil itu? Bukan kegelapan, tapi seluruh jagat raya. Dia ngeliat cahaya warna-warni dari semua hasrat manusia. Tapi di balik itu semua, ada kekosongan yang damai banget. Disitulah dia akhirnya makna sejati itu bukan soal jadi yang paling besar, tapi soal jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi, air kehidupan yang dari awal dia cari-cari itu ternyata bukan benda, bukan juga sebuah tempat. Air kehidupan itu, ya kesadaran ini, puncak tertinggi motivasi manusia yang disebut transendensi diri. Momen di mana dorongan terbesar kita bukan lagi buat diri sendiri, tapi buat melayani tujuan yang lebih besar. Akhirnya, Bima pun kembali ke dunia. Tapi dia nggak berubah jadi dewa atau orang suci. Enggak. Dia tetap Bima yang sama, cuma bedanya sekarang dia berjalan sebagai versi dirinya yang jauh lebih utuh dan sadar betul akan tujuannya. Nah, inilah transformasinya yang utuh. Niskala, potensi tak kasat mata yang cuma jadi bisikan di awal perjalanannya, sekarang udah jadi niscaya, sebuah kenyataan yang kokoh yang nggak bisa diganggu-gugat. Getaran batin itu sekarang jadi pondasi hidupnya. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, seluruh perjalanan Bima ini sebenarnya ngasih kita sebuah peta motivasi yang jelas banget. Ada 5 langkah praktis yang nunjukin gimana dorongan batin kita bisa berkembang. Dari yang tadinya cuma bisikan, sampai jadi kekuatan utama yang nuntun hidup kita. Jadi intinya apa? Intinya ini, motivasi tertinggi itu nggak lahir dari kepastian hasil. Sama sekali bukan. Motivasi tertinggi lahir dari keberanian kita buat setia sama sebuah makna yang di awal cuma bisa kita rasain tapi belum bisa kita lihat. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi soal Bima, tapi soal Anda. Getaran tak kasat mata apa yang lagi manggil Anda buat melangkah hari ini? Pernah nggak sih, Anda ngerasa kayak ada dorongan kuat buat ngelakuin sesuatu, tapi susah banget dijelasin pakai logika? Rasanya tuh kayak ada mesin nggak kelihatan yang terus-terusan dorong kita maju. Nah, ternyata perasaan itu ada penjelasannya. Dan kali ini, kita bakal coba bedah kearifan psikologis di baliknya lewat sebuah puisi yang indah banget tentang motivasi. Kayaknya kita semua pernah deh ya, ada di posisi ini. Berada di tengah kabut metaforis, di mana tujuan kita itu nggak jelas dan setiap langkah rasanya berat banget. Puisi ini tuh berhasil menangkap sebuah kondisi yang disebut para psikolog sebagai ambiguitas motivasi. Momen di mana kita merasa sedikit tersesat dan lagi sibuk mencari arti. Oke, jadi apa sih sebenarnya mesin tak terlihat ini? Yuk kita bedah di bagian pertama ini buat nemuin kekuatan tersembunyi apa yang sebetulnya mendorong kita, bahkan saat jalan di depan kita itu masih buram. Nah, disinilah letak pertarungan batinnya teman-teman. Di satu sisi, dunia luar itu selalu nuntut bukti yang nyata, hasil yang bisa diukur, yang kelihatan. Tapi di sisi lain, di dalam diri kita ada getaran yang tak teraba, sebuah bisikan jiwa yang nggak bisa kita buktiin ke siapa-siapa, tapi kita rasakan dengan sangat kuat. Dan ternyata, getaran yang tak teraba ini, itu bukan cuma kata-kata indah loh. Dalam dunia psikologi, ini yang kita kenal sebagai motivasi intrinsik. Menurut self-determination theory, inilah dorongan yang murni datang dari dalam. Kita melakukan sesuatu karena kita suka prosesnya, karena itu bermakna buat kita, bukan karena iming-iming hadiah atau takut hukuman dari luar. Nah, ini dia nih poin kuncinya. Puisi ini seolah-olah mau bilang kalau keputusan-keputusan paling penting dalam hidup kita itu seringnya lahir dari keyakinan duluan. Kita bertindak karena kita percaya sama getaran itu, jauh sebelum ada bukti nyata kalau kita bakal berhasil. Terus, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa tetap maju waktu tujuan kita masih kayak diselimuti kabut? Nah, sekarang kita jelajahi fase yang paling menantang ini. Perasaan kayak langkah terhenti, mencari arti itu, ternyata ada istilahnya dalam psikologi, ambiguitas motivasi. Dan ini adalah fase yang wajar banget loh, saat kita merasa agak hilang arah karena garis finishnya emang belum kelihatan sama sekali. Lalu ada baris yang kuat banget nih, yang membawa kita ke sebuah konsep keren yang namanya harapan psikologis. Ini bukan sekedar optimisme buta ya, tapi ini adalah sebuah keyakinan kalau proses yang lagi kita jalani ini punya nilai, punya makna, bahkan ketika hasilnya belum kelihatan sama sekali. Oke, dari kabut yang serba nggak jelas tadi, sekarang kita coba bergerak ke sesuatu yang lebih pasti. Tapi, ini bukan kepastian soal hasil ya. Ini adalah kepastian yang kita temukan
di dalam usaha itu sendiri. Nah, disinilah kata niscaya dari judulnya tadi mulai kelihatan kekuatannya. Niscaya itu ibarat sebuah janji yang pasti. Bukan janji pasti sukses, tapi janji bahwa setiap tetes keringat, setiap usaha, itu nggak akan sia-sia, karena pasti akan membawa pertumbuhan. Dan ini nyambung banget sama sebuah teori psikologi yang penting. Dan teori itu namanya self-efficacy, atau efikasi diri. Penting ya, ini bukan jaminan kita pasti berhasil, bukan. Tapi ini adalah keyakinan mendasar dalam diri kita bahwa tindakan kita itu penting. Bahwa usaha yang kita lakukan itu punya dampak dan bisa membentuk realitas. Ini adalah soal percaya pada prosesnya, bukan cuma pada hadiah di akhir jalan. Coba deh perhatikan gimana indahnya baris ini. Setiap lelah kan berbuah karsa. Jadi lihat deh alurnya. Prosesnya yaitu lelah, nggak langsung jadi hasil akhir, tapi jadi karsa. Sebuah kehendak atau tujuan yang jadi lebih matang dan kuat. Jadi tujuan sebenarnya bukan cuma sampai di garis finish, tapi transformasi diri kita selama di perjalanan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik. Ternyata, puisi ini juga ngasih kita peringatan tentang bahayanya kalau kita terlalu fokus sama tujuan-tujuan eksternal dan justru mendorong kita untuk mencari motivasi yang lebih dalam. Ini peringatan yang dalam banget ya. Puisi ini ngingetin kita supaya nggak terlalu bergantung sama target-target kaku atau deadline yang sempit. Kenapa? Karena hal-hal kayak gitu meskipun kadang berguna, tapi kalau berlebihan, justru bisa membunuh motivasi jangka panjang kita yang paling otentik. Kalau kita lihat dari sisi psikologis, terlalu ngejar validasi dari luar, kayak angka, pujian, atau status, itu ada bahayanya loh. Ini bisa mengikis daya juang kita, bikin perjalanan jadi terasa hampa, dan ujung-ujungnya bisa menyebabkan burnout eksistensial. Baris ini, ini nyambung banget sama pemikiran seorang psikolog hebat, Viktor Frankl. Frankl, yang selamat dari kamp konsentrasi, menemukan kalau manusia itu bisa bertahan di penderitaan paling berat sekalipun, asalkan mereka punya makna. Jadi, ruang kosong dalam ketidakpastian itu bukan kehampaan. Justru itu adalah lahan subur bagi iman atau keyakinan pada makna untuk tumbuh dan bertahta. Dan inilah puncaknya, mungkin ini adalah inti dari seluruh puisi ini. Kekuatan terbesar kita sebagai manusia itu bukan pas kita tahu semua jawabannya. Justru kekuatan terbesar kita ada saat kita mampu bertindak sesuai nilai-nilai kita di tengah misteri dan ketidakpastian. Ini adalah kemampuan untuk percaya, bahkan ketika kita nggak bisa melihat jalan di depan. Oke, kita sudah sampai di bagian akhir. Yuk, sekarang kita coba rangkai semuanya. Perjalanan dari dunia yang tak terlihat atau niskala menuju dunia yang nyata, niscaya. Jadi kesimpulan pertama yang bisa kita ambil itu simple. Motivasi yang sejati, yang tahan lama, itu selalu lahir dari wilayah niskala, dunia batin yang gak kelihatan, tempat di mana nilai dan keyakinan kita bersemayam. Tapi, keyakinan itu kan adanya di dalam. Gak akan jadi apa-apa kalau cuma dipendem. Nah, keyakinan itu harus diwujudkan lewat tindakan yang konsisten, lewat usaha yang sungguh-sungguh, itulah niscaya. Lewat proses inilah, keyakinan dari dalam diri kita mulai membentuk realitas di dunia luar. Dan disinilah pesan penuh harapan dari puisi ini benar-benar terasa bahwa apa yang hari ini cuma sebatas keyakinan yang tak terlihat, sebuah getaran yang tak teraba, dengan ketekunan dan proses, pada akhirnya bisa menjelma jadi sesuatu yang nyata, menjadi sebuah berkat. Nah, setelah kita sama-sama menelusuri perjalanan dari niskala ke niscaya ini, pertanyaannya sekarang buat Anda, buat kita semua, keyakinan tak terlihat apa sih yang sebenarnya sedang menuntun langkah Anda selanjutnya?